Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Erik Putri Liana dari kelas Ekonomi Syariah C. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang bursa kerja berjangka. Pertama, kita mengenal sejarah dari bursa berjangka. PT Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ disebut juga dengan Futures Exchange adalah sebuah bursa berjangka yang secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999. Tepatnya di Jakarta, Gedung AEKI. Perusahaan ini memperoleh izin operasi pada tanggal 21 November tahun 2000. Dan perusahaan ini mulai melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember tahun 2000. Jadi, BBJ ini telah beroperasi sekitar 20 tahun berdiri dan beroperasi hingga sampai sekarang. Yang kedua, kita mengenal pendiri dari BBJ ini. BBJ ini didirikan oleh 29 perusahaan berbentuk PT sesuai Peraturan Perundang-undangan Nomor 9/99. Para pendiri itu mayoritas berasal dari perusahaan yang bergerak dalam komoditas fisik. 10 dari 29 perusahaan pendiri itu bukan berasal dari kalangan komoditas, tetapi dari kalangan pasar modal, kalangan commission house, dan juga umum. Mereka ini yang berusaha memajukan bursa, sedangkan yang berasal dari kalangan komoditas menunggu saat bursanya sudah liquid sebelum dan dapat dimanfaatkannya. Selanjutnya adalah anggota yang merupakan pendiri dari Bursa Berjangka Jakarta. Ada 3 kalangan yang membentuk sebuah BBJ ini. Yang pertama adalah kalangan komoditas CPO atau minyak sawit mentah dan juga olein, minyak goreng sawit. Yang kedua dari kalangan pasar modal atau commission house dan umum. Yang ketiga ini dari kalangan komoditas kopi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari bursa berjangka. Apa sih itu bursa berjangka? Bursa berjangka itu tempat atau fasilitas memperjualbelikan kontrak atau sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahannya barang disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang saling tahu lawan transaksinya. Sedangkan kontrak itu sendiri memikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Meskipun mereka saling tidak tahu lawan transaksinya, tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Jadi, semua kontrak adalah kontrak primer, dan setiap kontrak dengan subjek tertentu yang terjadi dibuka harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat. Selanjutnya adalah
perbedaan dari bursa berjangka dan bursa saham. Bursa berjangka itu penjual, kecuali emiten atau pihak yang melakukan penawaran, tidak dapat menciptakan saham itu karena di pasar modal penjual harus memiliki atau meminjam efek sebelum boleh menjualnya. Sedangkan bursa saham itu pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali melakukan atau mencapai kesepakatan. Selanjutnya adalah fungsi utama. Fungsi utama dari Bursa Berjangka Jakarta itu sendiri adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk melakukan bertransaksi kontak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik. Yang terakhir ini adalah clearing. Apa sih gunanya clearing itu? Clearing berguna melaksanakan pengamanan sesuai dengan praktek-praktek perdagangan berjangka di dunia internasional. Maka, clearing pada BBJ dilaksanakan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia atau KBI yang bertugas memberikan perlindungan terhadap kegagalan pasar. Jadi, clearing menjamin semua transaksi dari pihak kontrak berjangka. Setiap kontrak yang terdaftar dan merupakan suatu kontrak terbuka, lembaga clearing akan melakukan perhitungan keuntungan dan juga kerugian atas kontrak tersebut berdasarkan harga penyelesaian yang telah ditetapkan oleh bursa. Biasanya ada suatu badan yang bertanggung jawab untuk mengclearingkan dan menjamin penyelesaian transaksi kontak berjangka atau derivatif atau spot dan kontrak serah secara teratur, wajar dan efisien sehingga mampu memelihara integritas pasar. Di Indonesia itu sendiri, PT Bursa Berjangka Jakarta selaku penyelenggara dan penanggung jawab bursa perdagangan berjangka, namun clearing dan penyelesaian transaksi dilakukan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia. Juga ada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau BKDI atau Indonesian Commodity Derivatives Exchange atau ICDX yang clearingnya dilakukan oleh PT SAI. Sekian dari saya, terima kasih, see you.